Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Halo semuanya, saya Anissa Febrina Azra dari kelas 11 MIA B. Di sini saya akan mengerjakan tugas biologi, yaitu membuat alat peraga proses pembentukan urin sederhana. Sebelum kita masuk ke pembuatan alat peraga proses pembentukan urin sederhana, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan urin. Urin, air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinisasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Baiklah, langsung saja kita masuk ke proses pembuatan alat peraga pembentukan urin sederhana. Alat dan bahan. Alat, bahan, cara pembuatan. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan kardus. Kardus ini akan saya tempelkan karton dengan menggunakan double tip. Kita akan menempelkan di pinggir-pinggirnya. Kemudian double tip ini akan saya buka sisi luarnya. Setelah seperti ini, kita akan menempelkan karton di atasnya. Dan beginilah hasilnya. Kemudian kita akan menempelkan selang bening seperti ini di kardus yang telah kita tempel karton untuk membentuk skema proses pembentukan urin sederhana. Kita akan membentuknya sesuai pola menggunakan selotip ya, mengelirnya. Dan jadilah seperti ini. Kemudian kita tempelkan double tip di bagian belakang untuk nanti menempelkan alat peraga ini di dinding.
dan seperti ini. Kemudian kita akan meletakkan corong di bagian ujung selang yang ini. Dan kurang lebih seperti inilah alat peraganya. Kemudian kita akan membuat nama-nama bagiannya menggunakan kertas HVS. Seperti ini. Setelah itu kita gunting. Kita buat seperti ini semua di yang bagian yang lain. Dan ini akan kita tempelkan pada alat peraga proses pembentukan urin sederhana yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Kemudian kita buka sisi sebelahnya. Lalu kita tempelkan. Kemudian kita tempelkan glomerulus. Kemudian kapsula Bowman. Kemudian tubulus contortus proximal. Kemudian lengkung Henle. Kemudian tubulus contortus distal. Setelah itu tubulus collectivus. Dan yang terakhir yaitu kantung kemih di botol ini. Botol ini kita ibaratkan sebagai kantung kemih ya. Selanjutnya kita akan membuka double tip di belakangnya tadi untuk menempelkannya ke dinding. Setelah semuanya terbuka, kita akan menempelkannya di dinding. Kurang lebih seperti ini. Kemudian, kita akan memasang kantung kemih atau botol ini di bagian selangnya ini. Beginilah bentuk alat peraga pembentukan urin sederhana. Selanjutnya, saya akan membuat tiruan darah menggunakan pewarna makanan yang berwarna merah dan juga partikel gabus. Yang pertama, kita akan membuka terlebih dahulu pewarna makanan, dimasukkan ke dalam gelas secukupnya saja. Kemudian kita beri air biasa. Dan kita aduk. Seperti ini. Kemudian kita masukkan partikel gabus. Kurang lebih seperti ini. Air berwarna merah yang diumpamakan sebagai darah merah serta partikel gabus sebagai protein dan sel-sel darah merah yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Cara kerja. Kita akan memberi saring seperti ini di corongnya. Langsung saja kita akan mulai memasukkan tiruan darah ini ke dalam
alat peraga proses pembentukan urin sederhana yang telah saya buat. Ketika air berwarna merah yang diibaratkan sebagai darah dimasukkan ke dalam corong, dia akan terus mengalir di dalam selang yang diibaratkan seperti saluran urin dan mengalir menuju ke kantung kemih. Pembahasan. Di dalam proses pembentukan urin ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap filtrasi atau penyaringan. Ketika air dan partikel gabus dimasukkan ke dalam corong, mengartikan adanya proses filtrasi yang terjadi di glomerulus. Glomerulus adalah untaian pembuluh kapiler yang dinding-dindingnya bertautan dengan kapsula Bowman. Partikel gabus yang tertinggal di dalam corong menunjukkan bahwasanya sel darah merah dan protein-protein tidak ikut dalam proses pembentukan urin. Urin yang dihasilkan dari proses filtrasi adalah urin primer. Yang kedua, tahap reabsorpsi atau penyerapan. Selanjutnya, urin primer akan menuju ke tubulus contortus proximal dan mengalami tahap reabsorbsi, yaitu penyerapan kembali sel-sel yang dibutuhkan tubuh seperti glukosa, asam amino, mineral, dan air. Kemudian urin akan menuju ke lengkung Henle. Di sini terjadi reabsorbsi air dan garam. Tahap ini menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga yaitu tahap augmentasi. Kemudian urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal, di mana terjadi proses augmentasi atau penyerapan zat-zat sisa-sisa yang sudah tidak berguna lagi oleh tubuh. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, dan urea, sehingga terbentuklah urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh, yang selanjutnya akan dikumpulkan di tubulus collectivus atau tubulus pengumpul melalui ureter menuju ke kandung kemih dan terbentuklah urin. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Jumlah urin yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk setiap harinya tidak sama. Banyak sedikitnya urin seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah air yang diminum. Apabila kita banyak minum, maka konsentrasi protein darah akan turun sehingga tekanan koloid protein juga menurun. Hal ini menyebabkan tekanan filtrasi menjadi kurang efektif. Yang kedua, saraf. Rangsangan saraf renalis menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju glomerulus. Akibatnya air dan darah ke glomerulus berkurang sehingga tekanan juga menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan proses filtrasi menjadi kurang efektif. Yang ketiga, hormon antidiuretik atau ADH. ADH adalah hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis posterior. Apabila kadar ADH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air oleh dinding tubulus meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk sedikit. Apabila kadar ADH dalam darah turun atau berkurang, maka penyerapan air oleh dinding tubulus menurun. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk banyak. Yang keempat yaitu kadar garam. Kadar garam yang harus berlebih atau tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya tetap. Yang kelima, penyakit diabetes mellitus. Seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, pengeluaran glukosa diikuti pula oleh kenaikan volume urin. Yang keenam, suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat. Ini menyebabkan pembuluh puteneus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air dalam tubuh menurun, ADH disekresikan sehingga reabsorpsi air meningkat. Di samping itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengkerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun.
meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Itulah sebabnya jika cuaca panas kita jarang buang air kecil. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap di rumah aja, social distancing. Sehatkan badan, sehatkan pikiran, belajarnya di rumah saja ya. Bye.